bahasa. Sesuatu yang kita pakai ya setiap hari. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar mikirin gimana caranya kok bisa untayan kata-kata itu seolah membangun sebuah katedral perasaan di dalam diri kita? Gimana sebuah kalimat bisa terasa begitu megah kayak arsitektur? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Coba deh rasain sejenak. Ada ketenangan, ada kejujuran, ada kehangatan yang luar biasa. Hanya dari baris sesimpel ini. Ini bukan sekedar ngasih informasi kan? Ini tuh sebuah pengalaman. Getaran emosi yang kita rasain itu sebenarnya apa sih sumber kekuatannya? Apa ini semacam sihir? Atau jangan-jangan ada ilmunya? Ada cetak biru yang bisa kita bongkar buat ngerti gimana keajaiban bahasa ini bekerja? Ternyata jawabannya ada. Namanya stilistika. Anggap aja ini kayak seperangkat toolkit, perkakas analisis linguistik yang bikin kita bisa membongkar mesin bahasa, ngelihat setiap mur dan bautnya, dan paham betul kenapa sebuah tulisan bisa terasa begitu hidup dan berkesan. Biar gampang, kita bakal pakai sebuah metafora, tangga bahasa. Kita akan panjat tangga ini satu persatu, mulai dari elemen paling dasar sampai ke puncak tempat makna itu sendiri tercipta. Udah siap? Yuk kita mulai pendakian kita. Oke, anak tangga pertama kita. Ini adalah fondasi dari semua bahasa, suara yang kita dengar, dan bentuk tulisan yang kita lihat di atas kertas. Nah, seperti yang bisa kita lihat, para ahli bahasa tuh memandang bahasa sebagai sebuah struktur yang bertingkat-tingkat. Semuanya berawal dari unit paling kecil, yaitu suara atau huruf, yang lalu gabung jadi kata, terus jadi kalimat, dan akhirnya jadi sebuah wacana yang utuh. Kita bakal bedah satu-satu. Kita mulai dari fonologi, ilmu tentang sistem suara. Ini bukan cuma soal bunyi A, I, U, E, O ya, tapi ini soal pola, ritme, dan melodi yang sengaja atau nggak sengaja diciptakan oleh seorang penulis. Bisa dibilang ini adalah musik yang tersembunyi di dalam tulisan. Coba dengerin baik-baik kutipan dari Chairil Anwar ini. Biar peluru menembus kulitku. Sadar nggak? Ada pengulangan bunyi U yang dalam di situ. Peluru menembus kulitku. Nah, ini namanya asonansi. Pengulangan ini menciptakan melodi internal yang kedengarannya muram tapi tegas. Terus, efeknya buat kita yang baca apa? Pola suara kayak gini tuh menciptakan ritme yang seolah-olah menghipnotis kita. Kita jadi ditarik lebih dalam ke dalam teksnya, dan secara nggak sadar, maknanya jadi lebih kuat. Dalam kasus ini, sebuah keteguhan hati yang nggak bisa digoyahkan. Nah, pasangan dari fonologi ini adalah grafologi. Ini soal gimana tampilan visual dari sebuah teks itu sendiri bisa ikut ngomong. Penggunaan huruf kapital semua, spasi yang aneh, atau bahkan tata letak puisi yang dibentuk menyerupai sesuatu. Itu semua adalah pilihan gaya yang punya makna tersendiri. Oke, kita naik ke anak tangga berikutnya. Setelah suara dan bentuk, sekarang kita fokus ke batu batanya, yaitu bahan yang membangun arsitektur bahasa itu sendiri, kata dan kalimat. Di level ini, kita ketemu sama morfologi, atau cara kata dibentuk, dan sintaksis, cara kalimat dirangkai. Penulis itu nggak cuma milih kata loh. Mereka juga mikirin gimana cara menyusun kata-kata itu, dan susunannya itu penting banget. Coba lihat contoh lain dari Chairil ini. Kalau ngomong biasa, kita mungkin bakal bilang, deru dingin sampai juga di karet. Tapi Chairil membaliknya. Dengan menaruh di karet di paling depan, dia seolah-olah memaksa kita untuk fokus ke tempatnya dulu. Lokasi jadi sorotan utama, bahkan sebelum kita tahu ada apa di sana. Jadi, poin kuncinya di sini adalah manuver kayak gini, penyimpangan dari struktur kalimat yang wajar, itu adalah teknik yang disengaja. Dalam dunia stilistika, ini punya nama keren, foregrounding. Mirip kayak sutradara yang menyorot aktor utama pakai lampu sorot, penulis juga menyorot bagian tertentu dari kalimat mereka untuk ngasih penekanan khusus. Kita udah hampir sampai di puncak nih. Setelah suara, bentuk, dan struktur, akhirnya kita tiba di anak tangga tertinggi, dan yang paling penting dari semuanya, makna itu sendiri. Inilah dia, semantik. Semua anak tangga yang kita naikin tadi, pola suara, struktur kalimat yang unik, semuanya itu bekerja untuk satu tujuan. Menciptakan makna yang kaya dan berlapis-lapis. Pilihan kata atau metafora yang nggak terduga, itu bisa membuka pintu ke seluruh semesta interpretasi yang baru. Oke, sekarang kita udah punya semua perkakas dari tangga bahasa kita. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi, apa benar semua teknik canggih ini, foregrounding, pola suara, sintaksis yang dibolak-balik, yang bikin sebuah puisi jadi sastra? Sementara daftar belanjaan saya, ya cuma daftar belanjaan biasa.
Emangnya ada ya tembok pemisah yang jelas antara keduanya? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih menarik dari sekedar ya atau tidak. Para ahli stilistika modern nggak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang hitam putih. Mereka melihat kesastraan atau literariness itu sebagai sebuah spektrum, sebuah line atau garis yang kontinu. Coba kita lihat, di satu ujung spektrum ini kita punya yang namanya sastra prototipikal, tulisan yang penuh dengan keunikan formal yang bikin kita melihat dunia dengan cara baru atau istilahnya defamiliarisasi. Di ujung lainnya ada bahasa sehari-hari yang lebih fungsional yang tujuannya praktis aja. Nah, kebanyakan teks yang kita temui itu ada di suatu tempat di antara dua titik ekstrem ini. Dan ini dia bagian yang paling serunya. Toolkit stilistika yang sama yang kita pakai buat membedah puisi Chairil Anwar ternyata juga super ampuh buat menganalisis slogan iklan yang nempel di kepala, pidato politik yang membakar semangat, atau bahkan lirik lagu pop favorit Anda. Semuanya pakai teknik foregrounding buat menarik perhatian kita. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Stilistika itu bukan cuma buat para akademisi sastra, ini adalah sebuah kacamata baru, sebuah alat yang memberdayakan Anda, kita semua, untuk melihat dan memahami gimana bahasa itu dipakai untuk mempengaruhi, membujuk, dan menggerakkan emosi kita dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, lain kali Anda dengar slogan yang nggak bisa hilang dari kepala, atau baca satu baris puisi yang bikin merinding, Anda akan tahu, itu bukan sihir, itu adalah arsitektur. Pertanyaannya sekarang setelah tahu cetak birunya, apa Anda masih bisa memandang sebuah kalimat dengan cara yang sama lagi?